Guys, kembali lagi di channel Brilliant Legacy. Ya, kali ini gue coba buat presentasi, ya, presentasi tentang apa itu investasi. Mungkin nanti ujungnya adalah tentang investasi saham juga ya. Tapi ini kita coba eh, dari pemahaman luasnya dulu. Oke, jadi yang pertama investasi itu adalah sebuah kegiatan yang membuat aset kita bertambah. Tapi aset kita itu nggak cuma harta ya. Jadi ada 3 jenis investasi. Ada satu investasi leher ke atas, ya bertambahnya wawasan, lalu ada investasi harta ya, bertambahnya harta atau kekayaan kita, lalu ada investasi kesehatan, ya ini bertambahnya kebugaran fisik. Jadi eh, kalau bisa ketiganya apa namanya, terus ditingkatkan gitu ya. Jadi dari sisi wawasannya, hartanya, dan kebugaran fisiknya dapat semua. Lanjut, oke. Investasi leher ke atas. Nah, di sini ada beberapa ya. Seperti ikut seminar, lalu kok malah seminar, ikut kelas, lalu dengar podcast yang berfaedah, lalu baca buku, dan baca berita juga bisa, dan terakhir baca kitab ya, bagi orang yang beragama punya kitab masing-masing. Ya, jadi kalau yang muslim mungkin jangan cuma baca Arabnya aja, tapi dibaca juga terjemahan dan tafsirannya untuk menambah wawasan. Selanjutnya, kenapa nggak lanjut ya? Oke, investasi kesehatan. Nah, olahraga setiap hari, makan sehat setiap hari, punya pola makan yang baik. Ya, biasanya itu yang biasa dikenal OCD atau intermittent fasting. Lalu pola tidur yang baik juga ya, 6-8 jam per hari. Itu juga salah satu bentuk investasi kesehatan. Puasa total. Nah, kalau puasa total ini mungkin sedikit beda dengan intermittent fasting ya. Kalau puasa total itu benar-benar nggak makan, nggak minum. Kalau intermittent fasting masih bisa minum, tapi minumnya yang hambar, atau yang pahit ya, itu masih dibolehkan gitu ya. Kenapa begini ya? Oke, puasa total itu ternyata dalam 1 tahun itu kita memang diharuskan puasa 30 hari Ramadan ya. Ini bagi yang muslim. Dan dalam 1 bulan juga kita punya puasa yang dikenal dengan ayamul bid ya. Jadi dalam sebulan itu kita punya 3 hari yang disunahkan untuk berpuasa dalam 1 bulan maksudnya. Dalam 1 bulan itu ada 3 hari disunahkan, yaitu tanggal 13, 14, sama 15 Hijriah ya. Dan yang berikutnya ada dalam 1 pekan kita juga harus puasa, disunahkan 2 hari gitu, Senin Kamis ya. Jadi kalau di total tuh dalam sebulan itu kita bisa, kalau seminggu 2 kali kan sebulan 4 pekan itu berarti ada 8, sama plus ayamul bid kalau misalkan ketemunya di hari yang berbeda bisa sampai 11 hari itu dalam 1 bulan di luar bulan Ramadan. Nah, yang terakhir adalah medical check up ya, minimal setahun sekali ya kalau dananya ada. Dan terakhir juga kan ada program yang dari BPJS itu menggratiskan medical check up saat ulang tahun di tanggal hari kelahiran, itu bisa dimanfaatkan. Oke, next, terakhir ini adalah investasi harta ya, ada beberapa jenisnya. Ada saham, deposito, properti, reksadana, obligasi, emas. Nah, silakan dibaca sendiri ya. Nah, mungkin sekarang udah ada kripto ya, yang bisa jadi salah satu instrumen investasi yang terbaru ya. Ini gue ngambil data dari CNBC, nggak tahu tahun berapa ini. Oke, lanjut. Nah, di sini gue ngambil video dari belajar saham dari nol kalau nggak salah ya, dari channelnya belajar saham dari nol. Jadi kita coba sambil nonton ya, biar lebih mudah. Kenapa kita harus berinvestasi? Nah, ini dia. Silakan. Banyak banget temen gua yang belum mulai investasi karena satu alasan sederhana. Mereka nggak tahu kenapa harus investasi. Padahal 10 juta rupiah yang kita punya hari ini belum tentu nilainya akan sama 5 tahun kemudian.
Karena dari yang udah-udah, nilainya selalu turun. Maksudnya gimana tuh? Dulu naik angkot itu jauh deket 2.000 sampai ada stikernya. Sekarang harus bayar 5.000 untuk jarak yang sama. Nonton bioskop dulu masih banyak banget yang harga tiketnya 30.000. Sekarang udah agak susah ya nyari yang semurah itu. Karena rata-rata udah di 50.000 bahkan 60.000 pas weekend. Dari dua contoh sederhana itu, gue yakin 10 juta rupiah yang kita punya hari ini, kemampuan belinya pasti bakalan turun 5 tahun kemudian. Terus kita harus ngapain nih untuk mencegah hal itu terjadi? Itulah mengapa kita harus mulai berinvestasi. Investasi singkatnya adalah mengorbankan sebagian konsumsi hari ini dengan harapan apa yang kita korbankan tersebut menghasilkan lebih banyak lagi di masa depan. Jadi, kalau misalnya saat ini kita punya 10 juta rupiah dan kita mutusin untuk nyimpen 2 juta di dalam celengan ayam, itu bukanlah investasi. Karena pas celengannya kita pecahin 5 tahun kemudian, jumlahnya pasti akan sama aja. Nggak berkurang, nggak bertambah. Jadi, kita harus belajar ya cara menyimpan duit di tempat lain. Supaya apa? Supaya 2 juta kita hari ini, 5 tahun kemudian nilainya tumbuh lebih besar lagi. Ada 6 tempat nyimpen duit yang akan gue jelasin kali ini. Dari ke-6 tempat nyimpen duit ini, ada yang bisa disebut investasi, ada yang enggak. Di mana ajakah itu? Langsung aja ya. Ada celengan ayam, bank, deposito bank, obligasi, reksadana, dan saham. Pertama, celengan ayam. Uang 2 juta yang kita sisihkan ke dalam celengan ayam, 5 tahun kemudian hampir pasti jumlahnya tetap 2 juta. Alias imbal hasilnya adalah 0% dalam 5 tahun itu. Nggak berkurang, nggak bertambah. Apakah ini bisa disebut investasi? Tentu aja enggak. Yang kedua, bank. Banyak yang nggak sadar, nyimpen duit di bank itu sekarang bunganya cuma 0,64% per tahun. Sedangkan biaya adminnya sekitar Rp10.000 per bulan. Kalau kita punya 2 juta rupiah dan kita simpen di bank selama 5 tahun, berarti saldo kita di akhir tahun kelima adalah 1,45 juta rupiah. Loh, malah berkurang ya? Iya, berkurang. Karena lebih besar biaya adminnya daripada bunga yang kita terima. Berarti mending nyimpen di celengan ayam dong? Tentu aja enggak. Gua lebih milih nyimpen di bank daripada di celengan ayam karena risikonya tentu jauh lebih besar kalau disimpan di celengan ayam. Belum lagi kalau mau transaksi ribet. Masa harus dipecahin dulu? Baik lagi, apakah bank ini memenuhi konsep investasi? Tentu aja enggak. Ketiga, deposito bank. Ini beda ya sama sekedar nyimpen uang di bank. Deposito itu kita nyimpen uang di bank tapi ada jangka waktunya. Dan umumnya nggak bisa kita ambil kalau jangka waktunya belum selesai. Semacam di lock gitulah. Bisa sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Kalau punya uang 2 juta dan mau ditaruh deposito, pilihannya terbatas. Dari keempat bank besar contoh kali ini, setahu gua ya, hanya Bank Mandiri yang bisa. Karena minimum naruh deposito di situ 1 juta rupiah. Kalau BCA minimal 8 juta, BRI dan BNI minimal 5 juta. Oke, sekarang kita anggaplah boleh naruh deposito di bank mana aja deh. Dengan bunga deposito kita ambil yang paling tinggi yaitu 4%. Berarti uang 2 juta kita akan jadi 2,34 juta rupiah di akhir tahun kelima. Cara bacanya gini. Kita punya 2 juta rupiah di awal, terus kita masukkan deposito ke bank dengan bunga 4% per tahun. Berarti dalam setahun, kita akan dapat bunga 80.000. Tapi dipotong pajak dulu ya 20% dari yang kita dapat. Berarti pajaknya 16.000 rupiah. Sehingga bunga bersihnya adalah 64.000.
Jadinya saldo kita di akhir tahun pertama adalah Rp2.064.000. Lalu tahun kedua, dimasukin lagi semua duitnya termasuk bunga dan jadilah 2,13 juta di akhir tahun kedua. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dalam 5 tahun, uang kita di deposito bertumbuh 17%. Apakah ini bisa disebut investasi? Bisa. Karena duit kita bertumbuh jadi lebih banyak dibandingkan dengan duit kita 5 tahun yang lalu. Keempat, obligasi. Kalau sebelumnya kita minjemin duit ke bank dengan jangka waktu tertentu lalu kita dapat bunga, nah kalau obligasi ini kita minjemin uang ke negara atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Dan akhirnya sama, kita akan dapat bunga juga. Biasanya lebih tinggi dari deposito, sekitar 6% per tahun. Jadi kalau kita punya 2 juta, lalu kita belikan obligasi dengan bunga per tahunnya adalah 6%, maka uang kita akan menjadi 2,6 juta rupiah. Lebih besar sedikit daripada kita masukkan ke deposito. Sebab bunganya memang lebih besar obligasi ya dibanding deposito. Dan pajaknya kalau obligasi itu hanya 10% dibandingkan deposito yang kena pajak 20%. Balik lagi, apakah ini bisa disebut sebagai investasi? Jawabannya iya, karena duit kita bertumbuh. Next, reksadana. Ini agak tricky karena reksadana itu banyak bentuknya. Saking banyaknya, gue pernah bikinin beberapa video khusus untuk bahas reksadana. Linknya ada di kolom deskripsi. Jadi mending lu tonton dulu video itu biar ngerti konsep si reksadana ini. Gua kasih waktu 3 detik ya. Oke, udah. Singkatnya, lu punya duit, manajer investasi punya kuasa. Duit lu akan mereka investasikan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Nanti hasilnya akan dibagi ke lu semuanya. Terus si manajer investasi akan dapat fee karena lu pakai jasa mereka. Simple ya. Berapa sih imbal hasil yang ditawarkan reksadana? Gua coba tanya ChatGPT untuk hal ini. Dia bilang begini. Tingkat keuntungan investasi reksadana bisa sangat bervariasi. Bla bla bla. Gua akan ambil angka 10% per tahun untuk asumsi perhitungan kita kali ini. Duit 2 juta kita, kalau kita masukkan ke dalam reksadana yang return-nya setahun katakanlah 10%, maka duit kita tersebut akan menjadi 3,2 juta. Lumayan. Dana kita bertumbuh 61% dalam 5 tahun. Kenapa bisa gede banget? Pertama, karena kita asumsi pertumbuhannya adalah 10% per tahun. Dan reksadana itu nggak kena pajak. Makanya nih, di tabel ini nggak ada kolom pajaknya kan? Lumayan. Ini jelas banget ya, reksadana bisa dibilang sebagai instrumen investasi. Lanjut, terakhir. Saham. Saham ini jauh lebih kompleks lagi dari sebelumnya. Tapi kalau kita pelajarin benar-benar sih, nggak sesulit itu. Belajarnya di mana? Terserah di mana aja. Saham dalam 23 tahun terakhir, itu kira-kira naiknya per tahun adalah 10,6%. Kalau teman-teman cari di internet, ya sekitar 10-12% lah rata-ratanya setahun. Kita ambil yang paling tinggi aja ya, 12%. Jadi, kalau kita punya 2 juta dan kita taruh di saham selama 5 tahun, dan imbal hasil per tahunnya adalah 12%, maka uang 2 juta kita akan menjadi 3,5 juta rupiah. Lumayan juga. Umumnya, saham memang return-nya lebih besar daripada reksadana dalam jangka panjang. Dan kalau milih sahamnya benar. Kalau ngasal ya jangan berharap apa-apa ya. Oke, dengan ini jelas ya bahwa saham sangat bisa disebut investasi. Kita coba rangkum ya. Dari ke-6 tempat nyimpen duit ini, yang bukan investasi adalah celengan ayam dan bank. Lalu 4 sisanya yaitu deposito, obligasi, reksadana, dan saham adalah investasi. Menariknya adalah, kalau gue pribadi,
nggak menganggap deposito sebagai investasi. Karena apa? Karena return per tahunnya hampir mirip-mirip dengan target inflasi di Indonesia yang sekitar 2-4% per tahun. Jadi ya memang uang kita bertumbuh kalau ditaruh di deposito. Tapi kebetulan harga barang-barang juga naiknya segituan juga dalam 5 tahun ke depan. Tapi seenggaknya nggak rugi-rugi amat lah ya dibanding kita pegang uang cash aja atau ditaruh di celengan ayam. Terus kalau lu invest di mana aja berarti, Bang? Kalau gua, dari ke-6 pilihan ini, hanya invest di reksadana dan saham. Di obligasi enggak, Bang. Saat ini sih enggak ya. Karena gua masih pede bisa dapat return lebih besar dari 6% per tahun. Makanya gua maksimalkan di saham. Kalau reksadana, gua pakai buat nyimpen setengah dari dana darurat yang gua punya. Gitu. Oke, jadi gimana? Udah ngerti ya kenapa kita harus berinvestasi? Gua investasi saham salah satunya pakai aplikasi dari Ajaib Sekuritas. Selain bisa beli saham lewat aplikasi di handphone, Oke guys, nah sisanya iklan. Jadi itu udah semoga bisa ditangkap ya tentang ilustrasi saham, ilustrasi investasi. Ya, jadi ada beberapa ini ya instrumen yang dijelaskan mulai dari deposito, obligasi, reksadana dan investasi saham gitu. Nah, jadi itu salah satu apa namanya? Bagian dari investasi harta ya. Jadi tinggal dipilih aja mau pakai instrumen apa, yang penting kalian tahu gitu ya. Kalau mau investasi saham, kalian harus belajar lebih banyak lagi tentang mungkin laporan keuangan dan lain-lain ya. Kalau di obligasi ya mungkin tinggal naruh aja kali ya, obligasi deposito tinggal naruh, reksadana juga tinggal naruh aja karena kan udah ada manajer investasinya yang mengelola gitu. Oke, mungkin untuk saat ini sampai sini dulu untuk materi pertama. Next kita lanjut beberapa instrumen investasi ya yang saya tahu, dan saya tahu informasinya dari orang yang pernah menjalankannya gitu ya. Ya, nanti kita bahas di chapter 2. Oke, mungkin segitu aja. Semoga bermanfaat. Thank you.